Penampakan, Pak. Pak. Kamera. Kelihatan. Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Tuan. Aduh, monggo. Miki. Sepertinya saya mengganggu keseruan kalian di sini. Wah, tidak mengganggu, tidak. Mas Ganang, Mas Ganang. Nong. Mas. Deh, anak-anak sibuk Mas. Anak tamu. Nanti tiba-tiba nongol di sana. Ya. Iya. Ada keperluan apa, Tuan? Dengan Tuan siapa? Nama saya Pekel. Kau bisa memanggil saya Mbah Pekel. Saya nggak asing gitu. Iya kok. Ya kamu tiap kali bawa bekal kok. Mohon maaf, saya melihat memperhatikan kalian dari jauh. Karena sejujurnya saya cemburu dengan Kita tidak merebut pacarnya jenengan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Nama saya Pekel. Dikun. Kau bisa memanggil saya Mbah Pekel. Oh, makam sini. Oh iya, pantesan nggak asing. Yang sebelah situ. Mengetahuinya. Iya. Sering datang ke Mbah Pekel. Iya kan? Katanya ya. Tetapi itu bukanlah sesuatu yang bisa membuat bangga ataupun membuat saya jadi terbebas dari dosa. Maksudnya gimana, Mbah? Monggo. Saya malah cemburu melihat kalian, Berkibar enggak? senang melihat kalian sedang beraktivitas seperti ini. Mriki mawon mboten napa-napa. Terima kasih. Ya, sama-sama. Kamarnya Ragun. Iya. Mas. Ini termasuk sebuah wilayah tetua di Tetua. Awas, Mbah. terkenal. Bah. Biasa banyak yang berziarah ke Awas. makamnya Mbah Pekel ya. Ya. Iya. Tidak salah anak muda. Ya, Ini- saya duduk. Ini monggo. Ini lokasi makamnya di sebelah sini. Enggak jauh. Yang hutan ini. Di hutan sebelah sana itu. Benar yang kau katakan. Saya adalah Mbah Pekel, yang mana makam saya sering dikunjungi oleh banyak orang untuk berziarah. Namun itu tidak membuat saya serta-merta menjadi bahagia. Iya, mohon Bu banyak yang mendoakan. kami nggak pernah ke sana, mohon maaf ini. Jangan ke sini menjemput kita supaya ke sana, Bu. Adik, mohon maaf ya. Untuk duluan banget. Saya menyarankan jangan. Hah? Kenapa? Dasar rame banget, Bah. Ya maksudnya berbis-bis ini ya, yang berziarah. Ya, jenengan pengen tahu mungkin ya kami enggak sih, enggak nyongka pribadi nyong. Itu kenalin teman saya juga ini, yang Waalaikumsalam habis warahmatullahi jatuh dari wabarakatuh. motor malah. Jadi gue Pengen Tidak apa-apa. emang didik ini. Ini Memang masih benar. Silakan Beneran. kalian makan saja. buat jenengan nanti ini tinggal satu-satunya ini. Tidak perlu, tidak apa-apa. Makam saya sering dikunjungi oleh peziarah yang datang beratus-ratus orang, bahkan beribu-ribu orang Setiap hari ya. tiap hari. Tidak Orang pernah. pamer. Alhamdulillah. Saya malah justru tidak bersyukur akan hal itu manusia. Kenapa Mbak Bekal? Dari sekian banyak peziarah yang datang ke makam saya, mereka semua mengharapkan sesuatu untuk dirinya sendiri. Mungkin hanya 1-2 orang yang ikhlas mendoakan saya supaya saya terbebas dari siksa kubur, supaya saya diberi tempat yang layak nanti di sisi Allah. Amin. Sisanya mereka semua datang kepada makam saya mengatasnamakan ziarah, padahal mereka mencari untuk keuntungan mereka sendiri.
Memangnya kan keuntungannya apa? Mereka meminta keberkahan dari kamu, dari saya. Sungguh, anak muda, saya adalah makhluk biasa yang tidak bisa memberi keberkahan kepada makhluk. Apalagi saya yang sudah mati ini memberi keberkahan kepada mereka-mereka yang masih hidup. Justru saya yang sebagai penghuni kubur membutuhkan sekali pertolongan dari kalian-kalian yang masih hidup. Bukan saya yang memberi pertolongan kepada mereka. Ini adalah suatu kesalahan, salah kaprah. Awalnya, saya dulu, sewaktu saya masih hidup, memang saya banyak mengajarkan ataupun memberi bimbingan ilmu agama terhadap orang-orang. Namun yang tidak saya sangka, setelah kematian saya, makam saya banyak dikunjungi untuk mereka-mereka yang mencari keberkahan terhadap saya. Saya ingat betul pondok pesantren yang jenengan punya sampai sekarang itu, alhamdulillah masih ribuan santrinya ya. Ya, banyak masih. Iya, memang benar. Alhamdulillah banyak santri-santri yang datang dan mondok di pondok pesantren yang sudah saya bangun dengan jerih payah saya. Namun ini manusia. Lebih disayangkan lagi, makam saya yang sering banyak dikunjungi oleh peziarah dengan mengharapkan sesuatu, itu malah dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Maksudnya gimana Bapak kan? Seperti ini, ada beberapa oknum, ada beberapa orang yang memanfaatkan nama baik saya untuk dipasarkan ke halayak ramai. Ke halayak apa? Seolah-olah kalau seseorang berziarah kepada saya, itu akan mendapatkan keberkahan, dilancarkan segala urusannya. Padahal di balik itu semua, mereka semua hanya ingin keuntungan dari berziarah terhadap saya. Keuntungan yang dimaksud gimana Bapak? Ya, saya kurang mengerti ini dengan penjelasan jenengan. Oknum-oknum itu Manusia maksudnya? Manusia. Oknum-oknum itu mengambil bayaran kepada peziarah-peziarah yang datang. Oh, infak. Benar. Oh, infak. Mungkin mengatasnamakan infak, namun infak itu digunakan untuk uang pribadi mereka. Main dulu aku nih. Saya sangat sedih manusia. Saya yang di alam kubur, saya pun tidak tahu bagaimana nasib saya nanti di akhirat sana. Malah saya dimintai keberkahan oleh manusia-manusia yang masih hidup. Nah, kenapa jenengan tidak menyampaikan ini terhadap Mbah Ali saja? Mbah Ali kan sekarang menjadi pimpinan pondok kan? Saya sudah pernah mencoba untuk berbicara kepada beliau, namun keterbatasan. Oh, komunikasinya sulit. Sulit sekali manusia. Mungkin komunikasi saya dengan kalian yang mungkin kalian jauh lebih mengerti dan bisa memahami apa yang saya katakan, kalian boleh menyampaikan kepada Ali pesan saya ini. Sejujurnya saya tidak ridho ketika makam saya dijadikan seperti itu. Kalau datang untuk mendoakan dan mengingat kematian bagi manusia-manusia yang masih hidup, saya akan sangat senang. Tetapi ketika yang datang kepada makam saya
untuk mencari keberkahan. Mohon maaf sekali. Sungguh, untuk memikirkan dosa-dosa yang pernah saya perbuat di waktu saya hidup saja, itu sudah seberapa manusia. Itu sudah menjadi beban bagi saya. Ditambah lagi beban peziarah-peziarah yang datang meminta keberkahan. Bagaimana nanti saya bertanggung jawab di hadapan Allah, pembalasan nanti. Bagaimana saya mempertanggungjawabkan perbuatan mereka yang menganggap kuburan saya keramat, menganggap kuburan saya akan memberi berkah, memberi sesuatu yang mereka senangi. Bahkan banyak dari mereka yang datang ke makam saya secara terang-terangan meminta supaya rezekinya dilancarkan, supaya kebutuhan mereka tercukupi, tidak kurang suatu apapun. Saya sangat sedih dan saya sangat takut kalau perbuatan semacam itu menjadi beban saya nanti di akhirat. Maka dari itu, anak muda, saya berpesan kepada kalian yang masih hidup. Kalian harus benar-benar menjaga dan melindungi iman kalian. Jangan sampai karena oknum-oknum yang membalut diri mereka dengan agama menyuruh hal-hal semacam ini yang saya ceritakan, kalian akan lakukan karena yang menyuruh seperti orang yang mengerti tentang agama. Padahal itu suatu khurafat yang tidak boleh dilakukan. Adanya orang berkunjung ke pemakaman, berziarah, itu hanya dua: mendoakan ahli kubur dan mengingat kematian. Bahwasanya hidup di dunia ini hanya sementara, yang kekal itu adalah di akhirat. Semua perbuatan-perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapannya. Bagaimana kita akan mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang semacam ini, yang seolah-olah ini adalah ajaran agama, padahal bukan. Seperti ini Mbah Bekel. Mungkin umur saya dikala jenengan tiada, saya belum ada. Namun nama harum jenengan masih saya dengar sampai sekarang hingga saat ini. Tidak sedikit orang yang mengatakan bahwasanya setiap berziarah ke makam yang Mbah Bekel, sumber masalahnya katanya akan dipermudah dan diselesaikan. Sebenarnya kesalahan itu bukan terletak pada mbahnya, namun informasi yang digoreng oleh oknum-oknum yang menginginkan makamnya Mbah Bekel itu ramai. Iya kan? Ya. Betul. Kau tidak salah. Dan saya acungi jempol Mbah Bekel. Mungkin satu hari itu berbis-bis yang datang ke tempatnya atau pesareannya panjenengan di sana. Saya terkadang menyaksikan langsung dari jauh-jauh, bukan dari orang-orang sini saja, dari jauh-jauh. Jujur saya pernah terbesit, ya Allah, kenapa makam Mbah Bekel itu sangat luar biasa peziarahnya. Nah, ketika itu saya tanyakan, dan ada teman saya menjawab, kamu tahu apa, Nang? Karena semasa hidupnya itu bermanfaat bagi banyak makhluk. Jadi jika kamu kepengen nanti setelah kamu sudah tiada, namamu masih terkenang, namamu masih baik, dan banyak yang berziarah ke makammu, perbaikilah kualitas hidupmu. Nah, itu kan inspirasi saya Mbak Bekel. Jadi sebisa mungkin, mohon maaf, sebisa mungkin saya memperbaiki diri, bisa bermanfaat bagi banyak makhluk,
dan bisa seperti Mbah Bekal, di mana makamnya selalu ramai oleh peziarah dan banyak yang mendoakan dari para penjuru Nusantara ini. Toh ternyata pada kenyataannya seperti itu, saya malah justru kaget dan saya baru tahu Mbah Bekal kalau realita ternyata orang yang datang tidak murni tulus, mereka mengharapkan sesuatu hal yang dia inginkan. Yang dia inginkan dan yang tidak bisa saya lakukan. Ketahuilah anak muda, kalaulah saya bisa kembali hidup atas izin Allah, saya tidak ingin menjadi orang yang harum namanya di mata orang lain. Saya hanya ingin hidup selayaknya orang yang biasa, tidak memiliki nama besar namun masih tetap bermanfaat. Kalaulah akhir-akhirnya ujung-ujungnya akan menjadi seperti ini, sungguh itu adalah hal yang paling saya sesali semasa hidup saya. Masih berbuat baik aja harus ada penyesalan ya, masih kok banget ya. Ya sebenarnya ini Mbah Bekal, dengan menurut saya ini sih, menurut pandangan bodohnya saya ini yang Bekal, titik masalah sebenarnya bukan di panjenengan namun di manusianya saja. Jadi menurut saya jenengan ya tidak ada tanggung jawab lebih di hadapan Gusti Allah mengenai orang-orang yang menyeleweng. Justru kan mereka yang menyeleweng, bukan Mbah Bekalnya. Ini mas masuk Anak muda, kita tidak pernah tahu apa yang nanti Allah akan tanyakan kepada kita. Bisa saja ketika saya menghadap Sang Maha Kuasa, saya ditanya, mengapa Bekal banyak sekali manusia-manusia yang datang kepadamu meminta keberkahan, padahal yang bisa memberi keberkahan adalah aku, Sang Maha Kuasa. gampang jawabannya. Oh, alah, dengan kiai saya ajarin nanti. Tinggal bilang aja. Itu bukan salah saya, mereka yang ingin seperti itu. Gampang. Gusti Allah itu maha pemurah, maha pemaaf. Jelas maafin dik. Oh ya bener, menungsane bae sing angel berarti ya. Yesus balik isin bako. Allah mempertanyakan sesuatu kepada hambanya, sebenarnya dia sudah tahu jawabannya, namun Allah hanya ingin mendengar jawaban apa yang akan keluar pada umat-umat yang ditanyakan. Yuk sih takut ini. Kesel Ya, jangan ya memahlukkan Tuhan seperti makhluk biasa. Siapa yang memalukan mas? Ya itu dia. Itu namanya memahlukkan Tuhan. Ini tidak bisa. Tuhan itu siap. Kalau saya Siapa bisa dihidupkan lagi, Mas, saya sama akan ini kan? membuat pengumuman Makhluk dek lah. di atas makam saya sendiri kepada orang-orang yang berziarah datang kepada makam saya. Sungguh saya tidak bisa memberi keberkahan apapun, saya tidak bisa menuruti keinginan kalian para manusia-manusia yang masih hidup. Dan Seperti ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salaman Dwi. Bagaimana? Tidak usah seperti itu. Alah, dulu juga seperti itu. Berarti kan lu kenal lawas ya. Semuanya yang ingin berjabat tangan denganmu, mencium tanganmu sampai tanganmu itu tidak ada sedikit pun kotoran yang menempel. Siapa ini Bapak kamu? Teman masa kecil saya. Tapi satu makam sana ya? Benar. Saya jamun, saya teman dari Kiai Bekal. Jangan seperti itu. Apa biasa sih disebut Mbak Templing? Saya benar-benar tidak menyangka ujungnya seperti ini. Sekarang baru menyadari. Dulu apa aku berpikir seperti itu? Tidak. Tetapi sungguh
Jamur, tolong dengarkan saya. Saya tidak ada niat sedikit pun bercita-cita setelah saya nanti mati, makam saya akan dikunjungi banyak orang yang bersiap. Tidak terbesit sedikit pun cita-cita seperti itu. Percayalah, itu bukan keinginanku sendiri. Iya, sekarang baru berbicara seperti itu. Dulu selalu mengajak, tolong sopan santun kepada para kiai, kepada para yang berilmu ahli agama. Jangan hilangkan nama-nama mereka. Ujung-ujungnya seperti itu. Sekarang kita sama. Kok masih mending kuburanmu dijaga, dibersihkan. Nah, saya sama jalan itu tidak ada bedanya. Lah sih, Poro-poro ada penanda. apa? Jalan sama kuburan saya itu sama. Tidak ada penanda. Sering dilewati kambing, saya diam saja. Tapi kan tidak ada beban. Tidak ada yang menyembah-nyembah pada kuburan saya. Masih mending menjadi seperti saya. Nah, dulunya tidak ada yang mau mendengarkan ucapan saya. Tidak apa-apa. Tapi sekarang anak saya selalu mendoakan saya. Walaupun tidak dikerumuni santri-santri, cukup anak saya. Itu saja udah adem. Penting sampai gitu. Yang penting sampai doa. Apa kerasa kalau sampai? Adem. Waduh. Dapur di kuburannya. Memang setelah pengakuan semua amal seseorang akan terputus kecuali tiga. Amal Ilmu yang jariah. bermanfaat, amal jariah dan doa anak yang soleh. Saya berharap ada salah satu amalan saya yang ataupun ilmu saya yang bermanfaat di masyarakat, Ya, manfaat sehingga sekali. membuat saya lebih ringan menjalani ataupun mempertanggungjawabkan dosa di hadapan Yang Maha Kuasa. Seperti kau ini, kau memiliki anak yang soleh yang bisa mendoakanmu kapan saja dan membuat sejuk dirimu di kuburan. Siapa sih dengan anaknya namanya? Saya Oh, apa yang jadi guru Pak Teguh? Guru agama Islam? ya adanya seperti itu. Oh iya. Oh, MTS. Oh, Teguh kowe. ya. Tidak seperti bapaknya. Tidak apa-apa. Tidak seperti Ya nggak boleh seperti itu yo. Gue kejekan. Kok kan cuma saya lucu anaknya. saja setelah beliau merasa seperti ini, baru merasa gelisah. Kan kemauan bukan kemauan ya. Lebih baik tinggal saja, jangan di situ, daripada kau masih di situ merasa beban, merasa gelisah. Ini Korin yang berada berbicara. Sepertinya setelah ini saya akan menemui siapapun yang bisa saya temui, yang bisa saya ajak berkomunikasi untuk meratakan kuburan saya seperti kuburanmu. Ya tidak ada bedanya dengan jalan setapak. Ya salah, Mbak Bakal. Kan kita misalkan kita tahu, kita nyuruh Kiai Ali untuk meratakannya, nanti yang ada di habis sama santri-santrinya loh. Ya, kita kami yang guru bro. Nanti seperti ini saja. Bapak kalau coba nanti saya berbicara hati ke hati dengan Mbah Ali. Siapa tahu Mbah Ali mengerti mengenai hal ini.
setelah nanti saya sudah berbicara dengan beliau, nanti apapun jawaban dari beliau akan saya sampaikan ke Mbah Bekel, solusi yang terbaik. Insya Allah setelah ini saya langsung mampir. Kebetulan jalan pulang saya melewati pondok pesantrennya panjenengan. Alhamdulillah ya Allah. Semoga ini menjadi jalan supaya saya tidak dimintai keberkahan, seolah-olah saya bisa memberikannya kepada mereka. Amin ya Allah. Jamun. Dulu saya ingin bertemu dengan bakal saja susah. Padat apa jadwalnya? Sini berganti yang datang, sini berganti. Padahal waktu kecil kita sering bermain bersama. Luar biasa. Luar biasa. Saya meminta maaf atas semuanya. Amin. Mau digoyai. Mohon maaf anak muda. Saya rasa saya akan kembali. Silakan kalian lanjutkan keseruan kalian. Ini ngopeng ini tinggal satu. Terima kasih. Anu Pak Jamun, telur, ndok. Terima kasih atas waktunya anak muda. Ya, Mbah Bekel. Sehat-sehat. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya Pak Jamun, ya, kesimpulannya ini tarik kesimpulannya, berarti rata dengan jalan Lebih baik. kadang lebih baik daripada yang diagung-agungkan gitu. Nah, itu yang ingin saya katakan, cuman jika saya katakan seperti itu, Dan ini ngecek lah ya. tapi memang saya melihat si Bekel dan kasihan. Iya. Oh, jangan dibully. Cek kayak gitu. Ya, bukan seperti itu. Saya memang dari dulu sering bersama. Setelah namanya besar, saya minder, Tapi mindernya nggak sambil marah kan? Tidak, Nggak iri, nggak nyantet. beda. Ya, dalam hati hanya nanti kau akan tahu sendiri bakalan dan apa terjadi. Dia mengagukan kayak nabi saja. Kamu tahu nabi sih, Pak? Hah? Tahu nabi sih. Halo. Mari, bem kok di sini ya kan ada di situ tapi we. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Himbauan keras buat panjenengan semua yang mungkin gemar berziarah ya. Sebelum panjenengan berziarah, ini sih untuk pembelajaran kita bersama ya. Sebelum panjenengan berziarah, mantapkan dulu hati panjenengan bahwasanya jenengan berziarah tujuannya hanya dua. Yang pertama mendoakan sang ahli kubur, dan yang kedua mengingat bahwasanya sehebat apapun kita hidup, kita akan menjadi seperti mereka, terkubur di dalam tanah, tak berdaya, tidak bisa berbicara, Siksa. Disiksa. ya kalau itu sih saya nggak lihat Pak, yang pasti dulu aja gitu. Terbaring di dalam tanah ya. Karena apa? Ini tadi semasa hidupnya dulunya itu memang kiai besar teman-teman Iya. ya. Besar. Ya. Sampai sekarang namanya juga masih Kiai besar, masih besar. memiliki pondok pesantren Arudoh apa ya namanya, itu sangat besar, santrinya mungkin ribuan teman-teman ya. Dan ketika beliau wafat, saya ngomongin waktu itu masih kecil atau mungkin saya belum ada, kalau diceritain itu di kecamatan tempat beliau tinggal itu sampai macet, saking banyaknya yang berziarah mengantarkan jenazah ke pemakaman. Katanya banjir, baju putih. Kiai Bekel yang di sana apa Mas? Di Arudoh itu loh. Oh alah. Nah, berarti kan itu kan sisi positifnya. Kenapa
seorang manusia bisa sampai ketika meninggal dunia begitu banyak dahsyatnya orang-orang yang mengantarkan jenazahnya karena ilmunya mungkin kebaikannya, ceramahnya, terus ya meliput hal-hal baik lah di masa